Tes suara. Udah masuk suara saya? Udah, Sensei. Oke, ya. Oke, langsung kita mulai aja. Yang dari atas, boleh dibaca? Putri, saya. Iki Mas. Artinya? Tahu? Kimas? Artinya pergi. Kemudian lanjut. Pergi. Ya. Kemudian bawahnya? Ya, halo Putri, lanjut. Yang bawahnya ini? Hai, Sensei. Heeh. Kimas. Artinya? Ya, keputus-putus suaranya, Putri. Pulang. Oh iya, oke. Datang. Pulang, ya, Sensei. Iya, putus-putus suaranya. Datang. Mm-mm. Oke. Sinyalnya, Sensei. Iya, iya. Oke, lanjut. Kairi Mas. Iya. Mm-mm. Yang pulang itu yang Kairi Mas ya, Sensei? Iya, betul. Mm-mm. Kayak Rimas, pulang. Pergi, datang, pulang. Lanjut. Hako. Mm-mm. Sekolahan. Iya, betul. Lanjut bawahnya. Supermarket. Heeh. Supermarket. Ya, oke, bawahnya lanjut. Eki. Mm-mm. Sensei. Ya, Eki apa? Stasiun. Ya, stasiun. Heeh. Oke, oke. Ya, ya, putus-putus tapi kedengeran sih. Oke, lanjut, lanjut. Bawahnya? Ya, oke, lanjut, lanjut.
belum muncul sensei itunya layarnya. Oke, sekarang udah muncul. Belum. Lagi loading berarti itu. Saya udah share screen sih. Oh sudah. Heeh. Kayaknya sinyalnya ini Iya. yang bikin nggak muncul. Hmm. Kalau kalau sore gitu sinyalnya bagus nggak sih? Jam 4 gitu. Kayaknya iya sih sensei. Nggak tahu kalau buat Zoom ya, tapi kayak kalau Hmm? buat buka-buka HP gitu ya bagus-bagus aja, tapi nggak tahu kalau buat Zoom. Hmm. Ini lancar nih kita ngomong nih. Kayaknya kalau pakai ada nampilin video kayaknya kurang bagus sih internet kamu ya. Mungkin. Mm-mm. Itu sekarang yang ada di kamu itu kamu punya buku fisiknya nggak sih? Nggak punya sensei. Hmm, Punyanya cuma Mina. buku Mina. Heeh, ada. Buku fisiknya ada. Yang bahasa Jepang. Iya, yang bahasa Jepang. Iya, oke. Ya udah kita masuk aja yang ke Yang bahasa full Jepang itu. Jepang. Hmm. Halaman Yonju. Yonju Peiji. Bab 5. Hai. Mm-mm. Langsung aja dah. Gak usah pakai video biar nggak lemot. Coba baca yang nomor 5. Bunkei-nya Bunkei nomor 1 Ichibang. Watashi wa Kyoto e ikimasu. Artinya Saya pergi ke Tokyo. Kyoto. Itu bukan Tokyo, Kyoto. 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 Oh, Kyoto iya. Beda ya, jauh soalnya. Oke, lanjut nomor 2. Hai hai. Sumimasen. Lanjut. Watashi wa takushi de uchi e rarimasu. Ini wa Saya ke rumah naik taksi. ya betul. Saya pulang ke rumah dengan taksi. Gitu. Jadi partikel D di situ menunjukkan bahwa menggunakan sarana atau cara dengan apa saya Dengan. ya betul dengan partikel D itu fungsi dari partikel D untuk menunjukkan sarana dan cara gitu. Jadi sarananya apa, dia berarti naik taksi pulang ke rumah seperti itu gunanya partikel D. Kalau partikel E tadi yang di bagian nomor 1 E. Berarti boleh kalau arti ulangi gitu ya sensei. Kenapa? Diartiin apa tadi? Yang mana sensei? Yang tadi kamu bilang apa, soalnya putus-putus.
bisa diartiin apa tadi? Oh, berarti bisa diartiin kalau langsung naik taksi gitu ya? Eh, lebih tepatnya dengan sih. Kalau pakai menggunakan, Iya, itu menggunakan. boleh nggak? Menggunakan taksi. Naik. Kalau naik nanti beda lagi. Soalnya takutnya kamu nanti pakai ini lagi. Naik kereta. Soalnya naik kereta beda lagi. Oke, lanjut ya. Saya tadi mau jawab menggunakan agak ragu-ragu sebenarnya. Ya, menggunakan bisa. Naik. Tapi kalau naik nggak bisa. Karena nanti ada lagi padanan katanya ya, beda. Oke, lanjut. Nah, yang nomor 3. 私は家族と日本へ来ました。 Kazoku ya. Itu bacanya kazoku. Kazoku apa? Artinya apa nomor 3 kalimatnya? はい、家族。Keluargaku datang ke Jepang. Bukan. Cara ngartinya begini. Selalu sebelum wa itu diartiin dulu. Ya kan? Sebelum wa diartiin dulu. Kemudian langsung balik ke paling belakang gitu. Langsung loncat ke paling belakang. Paling belakangnya apa? Kimasta kan? Jadi saya datang ke Jepang bersama keluarga. Seperti itu. Oh, Jadi partikel to di situ itu menunjukkan melakukan sesuatu bersama siapa. Nah, keluar lagi dia. Kasian. Susah banget nih. Oke. Sudah terdengar suara saya? Halo, tes. Udah? Bisa lagi? Hmm. Oke, tadi sampai masih nomor 3 tuh. Jadi, jadi cara menerjemahkannya kalau dalam bahasa Jepang, sebelum partikel wa diterjemahin dulu. Sebelum partikel wa kan watashi, watashi saya. Kemudian loncat ke paling belakang, kimasta, saya. Kimasta datang, saya datang,
Terus partikel E-nya diterjemahin, saya datang ke Nihon, itu Jepang, bersama keluarga. Seperti itu. Saya datang ke Jepang bersama keluarga. Cara menerjemahkannya begitu. Oke? Oh, hai. Sama semuanya, satu, Kalau dua. dan itu pakai apa, Sensei? Kenapa? Bersama saya dan keluarga gitu pakainya partikel apa? Pakai to itu tadi. Kazoku to. Oh, tetap pakai to. Saya bersama keluarga kan? Iya. Betul. Berarti sama aja kayak dan ya. Sama kayak saya dan keluarga gitu. Gimana? Iya. Berarti wanya setelah keluarga. Oh enggak, tetap. Karena saya itu sebagai subjek, ya kan? Ya. Kemudian bersama siapa? Bersama keluarga. Kemudian kemana? Ke Jepang. Kegiatannya apa? Datang. Seperti itu. Jadi di kalimat bahasa Jepang seperti itu. Susunan kalimatnya. Hai. Mm-mm. Oke, lanjut ya. Yang reibungnya nomor 1. Anata doko ikimasu ka? Narae ikimasu. Artinya? Besok pergi kemana? Ke Nara tuh kayaknya Nara itu stasiun ya, Sensei? Apa-apa? Nara itu nama kota Nara. di Jepang. Iya. Oh, Nara itu kota. persis sebelahnya Osaka. Nara itu. Oke, lanjut. 2. Hai. Nichiobi doko ikimasu ka? Doko mo ikimasu. Ikimasen desu ka? Artinya? Hari ini mau pergi kemana? Tidak pergi kemana-mana. Hai. Jadi yang E-nya itu bisa dihilangin aja ya. Partikel E. Dokoemo itu bisa jadi bacanya dokomo aja. Oh, Seperti itu. Nomor 3. nande Tokyo ikimasu ka? Hmm, hmm. Shinkansen. Shinkansen de ikimasu. Ya. Lanjut. Pergi ke Tokyo menggunakan apa? Ya, betul. Pergi dengan kereta cepat. Ya, Shinkansen. Shinkansen tapi bukan kereta cepat ya. Tapi dia kereta bullet train dia, kayak kereta peluru. Karena nanti di Jepang kereta cepat itu ada lagi namanya. Gitu. Jadi macam-macam lah dia. Tapi Shinkansen emang paling cepat gitu. Makanya dinamainnya kereta peluru sebenarnya Shinkansen itu. Karena kan kalau peluru kan cepet banget gitu kan. Oh, hai. Iya. Nanti kereta cepat ada lagi namanya Tokyo. Iya. Oke, lanjut. Yongbang. Dari itu Tokyo ikimasu ka? Yamada-san to ikimasu.
Ya, Siapa artinya. yang pergi ke Tokyo? Mm-mm. Yang pergi Yamada-sang. Gimana? Coba ulangin, maaf. Semuanya sendiri Yang 4, nomor 4. Iya, dari awal. Yang dia nanya. dari bacaannya. Nomor 4. Dari Tokyo ikimasu ka? Yamada-sang to ikimasu. Mm-mm. Artinya? Artinya apa? Coba pakai WhatsApp call deh. Zoomnya dikeluarin dulu deh. Lebih lancar nggak? Coba ya. Zoomnya dimatiin dulu ya, coba Put. Tes. Ya. Lebih lancar nggak ngomongnya? Nah, ya coba. Kalau lebih lancar di WhatsApp aja deh. Lanjut, lanjut. Yang nomor. Hmm. Halo? Udah di rumah? Tes suara. Udah masuk suaranya? Halo? Halo, tes. Udah masuk suaranya? Terdengar? Ada selesai. Oke. Yang ini udah dibaca bab 5-nya? Kosakatanya? Ada selesai kemarin dulu sih. Nah, coba. Kalau hikoki apa nih?
Halo? Apa sensei? Hah? Ya, boleh dibaca aja coba yang dari atas itu. Sekalian diartiin langsung. Hikoki itu bandara, bandara. Terus apa sih? Ribet banget. Terus itu Pune. Mm-mm. Mm-mm. Fune apa? Ingat? Fune apa? Fune? Kapal sensei. Kapal laut. Kalau tadi Hikoki itu pesawat ya, Oh, pesawat. pesawat terbang. Fune kapal laut. Densha kereta kereta listrik gitu ya. Terus kemudian Chikatetsu kereta bawah tanah. Coba lanjut lanjut dibaca. Hmm, yang mana sensei? Yang belum tak buka itu atau Yang ini nih dari sini aja nih. yang atau Shinkansen. Shinkansen Mm-mm. pas baru masuk Mm-mm. baru taku takusu takushi Takushi. takushi Takushi. Lanjut. Densha dan Jinsha Jitensha. Jitensha Jitensha. Jitensha terus Aruite Mm-mm. terus Kito Hmm. Itu apa? orangnya sih. Ya, lanjut. Kemudian bawahnya. Tomodachi Hmm. teman Hmm. Kare Hmm. Kare itu siapa sih jatuh apa Kare itu dia. oh dia Hmm. Kalau kare dia. Kanojo Kanojo itu Hmm. perempuan itu apa ya? Ya, Kanojo dia tapi untuk perempuan. Ya udah. Dia tapinya perempuan karena ada kanji ona di sini nih. Gitu. Yang di sini nih kanjinya teh. Dia ngasih tahu. Kanji perempuan kalau ini, Kanojo. Oh, Dia tapi perempuan seperti itu. Oke, lanjut. Bawahnya. Kasuku itu keluarga sih. Ya, betul. Lanjut. Hitoride Mm-mm. seorang diri itu. Ya, sendiri. Sendirian dengan sendiri Sendiri. gitu. Betul. Nah, Oke, lanjut. Bawahnya. Kensho. Apa? Kensho. Senshu. Eh, Sen. Senshu. Oh, ya Senshu minggu lalu. Ya. Senshu. Bawahnya. Aduh, Konju.
Konshu, Konshu. Hmm? Konshu. Itu minggu depan ya sensei atau? Nah, kanjinya, kanji apa ini? Kelihatan kanjinya? Ada sensei kelihatan. Yang Itu ini. kanji. Kelihatan saja cuma belum tahu itu kanji apa. Oh, ini kanji ima namanya. Oh. Ya, kanji ima. Hmm. Ima saat ini. Gitu ya. Ini kanji ima saat ini. Jadi kalau ada kanji ini pasti berhubungan dengan ya saat ini seperti itu. Gitu. Ini kanjinya. Semua yang ada kanji ini pasti Oh, berarti bisa hari apa ini. minggu ini sensei? Ya, betul, minggu ini. Konshu minggu ini. Terus banyak nih, pokoknya dia pasti tentang saat ini gitu. Bisa tahun ini Kotoshi itu, atau malam ini Kongya, Imamade sampai saat ini gitu. Tataima, ini ada lagi Tataima biasanya baru banget terjadi gitu. Seperti itu. Jadi kalau ngelihat kanji yang ini nih, kanji ima ini, nah ini pasti baru terjadi atau sedang terjadi saat ini, seperti itu. Oke, lanjut. Putri udah bisa? Halo Putri? Hai sensei. Ya, coba lanjut. Senjo. Yang mana? Yang ini. Oh. Senketsu. Ini kamu tadi baca yang ini ya? Iya. Bacanya apa tadi? Senju. Senshu. Oh iya. Senshu. Jangan jadi J, kan nggak ada teng-teng ya, nggak ada. Oh iya. Iya, jangan Terima salah. kasih. Nggak ada teng-tengnya, normal aja Senshu. Senshu, Konshu, Raishu. Pantesan kok kayak aneh gitu sensei. Ya iya, bacanya yang aneh, makanya saya bingung juga. Udah nyadar kok kayak aneh gitu. Oke, lanjut. Kemudian bawahnya Sengetsu aja. Ongetsu. Raigetsu. Lanjut. Raigetsu. Yuvita coba. Halo, tes. Halo Suaranya. kak, halo Ya. sensei. Ah, Yang mana sensei? yang tadi terakhir sampai sini nih, dia belum. Oh, berarti Kyonen. Kyo. Kemudian Tahun Kotoshi tahun ini, lanjut. Nen tahun depan, Nen. Jadi ini kalau yang seperti ini nih, ya bisa diisi angka gitu ya, ichinen atau ninen gitu ya, tergantung. Oh, Nah, gitu. Jadi ini satuan untuk tahun gitu. Misalkan tahun 2025 gitu ya. 2025 berarti apa? 2025 nen, 2025-nya gimana? Yuvita?
Hijau. Hijau. Mm-mm. Nigo ya sensei. Gimana ulang? Ni Niju Nigo bukan sensei. Bukan. Cara bacanya Ah, sesuai yang kayak angka-angka kemarin tuh. hmm. Kalau kayak gini, berarti apa? Niseng. Kan 2000. Apa ya? Ah, Niseng. mm-mm. Niju Nigo. Nah, niseng nih juga. Gitu, niseng nih juga. Oh, yes. Berarti kalau kamu lahir tahun berapa, Yovita? 2006 sensei. Iya, apa gimana? Nihongo-nya? Nihongo de? Niseng Niseng Hmm? Niseng Juroku. Niseng Juroku. Itu sensei. 2006. Oh, Niseng Niseng Nigo. 2006 kan? 2006 Niseng Niseng Ni Nah, Niseng Roku. Udah nggak ada lagi. Seperti itu 2006 Niseng Roku. Niseng Roku Nen. Nah, seperti ini. 2006. Kalau mau nyebut 2006 Niseng Rokunen. Kemudian ini kalau mau bertanya tentang ini ya, tentang tahun berapa tahun gitu. Nanen, kemudian Nangatsu berapa bulan. Nah, Nanigatsu seperti itu ya. Baik sensei. Mm-mm. Nah, ini eh, tanggal 1 sampai tanggal 10 ini hafalin ya. Karena ini penting nih untuk kalender-kalender nih. Tanggal 1 Suitachi, tanggal 2 Futsuka, tanggal 3 Mika, keempat Yoka. Jadi dari Yong sama Nichi Yoka. Tanggal 5 coba Putri. Hai, Itsuka, Lanjut 6, Muika, 7, Nanoka, Yoka, Kokonoka, Toka, Chuyoka, mm, Hatsuka, mm, Nichuyoka. ya. Jadi yang paling beda sendiri tuh 20 ya. Ini 20 beda Hai, sendiri. Bukan Niju Nichi gitu. Hatsuka lah. Kalau umur 20 apa Putri? Asa, Mm-mm. Umur 20. Usianya 20 tahun gitu. Jusai, Hah? Nichusai, Bukan. Dia ada khusus. Mahasai, Bukan. bukan, Bukan. Ada berarti belum belum belajar juga nih kayaknya. Umur 20 ada khusus. Hatachi. Tulis dah, tulis. Hatachi. itu untuk yang 20 saja sendiri. Ya,
Hatachi. Di sini nggak ada deh kayaknya. Umur manusia, orang, nggak ada ya. Iya, padahal paling beda sendiri nih. Jadi umur 20 tuh dalam bahasa Jepang Hatachi. Itu dikasih Hmm? size juga nggak, Sensei? Kenapa? Dikasih size juga? Atau hubung size Nggak usah. umur 20 tahun gitu? Jadi umur 20 tahun itu yang paling spesial buat orang Jepang. Karena umur 20 itu udah dianggap dewasa kalau di Jepang. Berarti kalau Udah. kayak sini umur 17 gitu ya, Sensei? Ya, bisa begitu. Kayak gitu. Nah, dia benar-benar khusus nggak pakai sai lagi. Langsung bilang Hatachi. Nah, tapi tetap nulisnya seperti ini Hatachi. Pakai sai-nya sebenarnya. Sai, kanji sai itu, kanji umur. Nah, tetap ditulis tapi dibacanya Hatachi. Nih, Hatachi doang ngebacanya. Oh, Ya. Oke, kita masuk ke buku ya. Yang tadi kita mau lanjutin tuh. Mm-mm. Nah, ini coba deh. Di ganti-gantian roleplay ini coba. Yang Kaiwa, Yuvita yang coba yang Santosu, yang bawahnya Putri. kalau itu boleh pakai itu. Apa? Nah, Sensei. Siapa dulu nih, Sensei? Iya ya. Iya, coba mulai. Hmm, Sumimasen. Ini mau baca judulnya, Sensei? nggak usah, nggak usah. Judulnya nggak usah. Lanjut aja. Sumimasen. 少し円までいくらですか？ Hmm, うん300、350 hmm. 50円です。Hai, lanjut. 350円ですね。ありがとうございました。 Hmm, どういたしまして。 hmm. Lanjut. すみません。ご支援は Hmm, この電車はご支援へ行きますか？いえ、次の普通ですよ。そうですか。どうも。 hmm. Ini yang bangseng ini artinya itu nomor kereta nomor berapa gitu maksudnya. Nan bangseng, bang itu nomor. Jadi Bang itu nomor, seng itu adalah garis sebenarnya, tapi juga bisa line gitu. Jadi kalau di Jepang kan kereta itu banyak line-nya, banyak garisnya gitu kan. Makanya dia nanya, Koshien itu nama tempat ya di Osaka. Koshiennya itu kereta nomor berapa ya? Sebenarnya dia berdarnya seperti itu, nanbang seng itu. Seperti ini. Bangseng. Track number untuk kereta listrik.
Terus dijawab Gobangseng, Gobangseng des, kereta line nomor 5 gitu. Domo, terima kasih gitu. Kemudian Sugi selanjutnya ya. Kono densha wa koushian e ikimasu ka? Apakah kereta ini pergi menuju Kosieng, ya kan? Oh bukan, Sugino desu yo gitu. Ini futsunya mungkin nggak dibaca gitu kan. Sugino desu yo gitu. Yang biasanya kalau futsu ini biasanya gitu. Jadi Sugi selanjutnya bukan, jadi dijawabnya bukan, kereta selanjutnya loh gitu. Oh so desu ka, oh begitu ya, oh terima kasih gitu, seperti itu. Ini jadi percakapan di kereta. Jadi tadi kayaknya saya belum jelasin ya. Kalau Yuvita udah tahu partikel E untuk apa? Tadi saya udah jelasin ke Putri soalnya. Kata tempat ya sesuatu. Untuk apa partikel E? Untuk menandakan tempat selesai. Menunjukkan arah pindah atau pindah kemana tempat gitu ya. Jadi saya pergi ke supermarket gitu, seperti itu. Atau saya pergi ke kantor Kaisha. Atau ini bawahnya Tokyo, saya pergi ke Tokyo gitu. Jadi selalu seperti itu ya. Terjemahinnya wa-nya sebelum wa dulu diterjemahin. Jadi saya kemudian loncat ke belakang. Langsung loncat ke belakang. Pergi ke supermarket. Pergi ke kantor. Pergi ke Tokyo gitu. Seperti itu ya. Kemudian kalau D, partikel untuk apa? Yuvita? Oh, ya deh, itu tidak ada. Halo Yuvita? Menunjukkan aktivitas apa tempat terjadinya aktivitas ya saya kan. Iya bisa sih sebenarnya, itu bisa. Tapi kalau kebetulan di sini lagi belajar mengenai dengan cara apa atau dia menggunakan apa gitu. Seperti itu. Biasanya berarti pakainya kendaraan seperti itu. Karena menggunakan apa? Saya pergi ke kantor menggunakan bus, seperti itu. Contohnya, saya pergi ke kantor naik kereta bawah tanah Chikatetsu, seperti itu. Kenapa tadi mau bertanya? Oh jadi kalau mau pergi begitu, mau pergi kemana begitu, mau menggunakan apa-apa, mesti pakai D ya saya, apa harus pakai D ya pasangannya. Kendaraan. Ya, mau naik apa? Naik mobil, berarti watashi wa kurumade gitu. Ya pergi naik mobil. Kalau naik motor, watashi wa baiku. Baiku itu bike, dari bahasa Inggrisnya bike. Baiku de kaisha e ikimasu, seperti itu. Terus kemudian untuk yang ini partikel to Apa ya sensei? kenapa? Untuk menunjukkan bersama siapa, dengan siapa.
Halo, tes. Masuk suaranya? Oke, lanjut ya. Kemudian ini coba Putri. Halo Putri. Sensei. Yang 4 coba. Watashi wa 7 月15日に国へ帰ります。Bawahnya. 私は日曜日国へ帰ります。 Lanjut bawahnya. 私は来週国へ帰ります。あなたはいつ国へ帰りますか? Hai, betul. Jadi ini kalau kayak Nichiobi ini nih-nya bisa dihilangin gitu ya. Jadi diabaikan aja bisa gitu. Seperti itu. Oke, langsung latihan. Contohnya adalah supae ikimas. Ini contohnya kan. Dia pergi ke Supa. Kemudian yang nomor 1 udah dijawab nih, Yubin Kyoku ikimas. Kemudian kalau yang 2 apa ini? Coba Yuvita. Itu toko ya saja atau apa ya saja? Ini depato. Depato ikimasu. Saja. Iya, coba 3 Putri. はい。Kingoへ行きます。 Kinko ikimas. Oke. Kemudian lanjut ya, nomor 2. Jadi ini sekarang pakai keterangan waktu gitu ya. Contohnya kalau yang di Rei-nya ini contohnya pakai kesa, ya kan? Kesa itu apa? Masih ingat Yuvita? Putri masih ingat kesa apa? Kemarin ya Sensei. Kesa tadi pagi. Oh. Kalau kemarin kino. Oh ya gitu. Kalau kesa tadi pagi. Kesa doko ikimashita ka? Nah, jangan lupa karena udah tadi pagi, jadi dia akan pakai bentuk lampau. Masta. Terus kemudian dijawab ini kan karena gambarnya supaya ikimashita. Pakai lagi bentuk lampau. Kalau nomor 1 Putri gimana? Hai. Senketsu toko e ikimasu ka? Ikimashita ka? Jawabannya? Amerika e ikimashita. Hai, betul. Yang nomor 3 Yevita. Ya udah, lanjut Putri coba lanjut yang 3. Hai. Laishu no Tetsuyoshi toko e ikimashita ka? Tosokan e ikimashita. Nomor 3.
gambarnya apa nomor 3? 3 yang ini. Toshokan, toko buku. Ini 3. Oh, oh iya. Mm-mm. Kawat Dengki. Hai, Denki. Ini Bulan udah bisa join? Ya, sensei baru masuk. Mm-mm. Jadi hari ini udah masuk bab 5. Tadi udah ngebahas tentang partikel. Kalau dibuka buku bahasa Indonesianya ada di halaman Sanju Hachipeji 38. Udah dibuka? Dah. Halaman 38 ada keterangan tata bahasanya tuh. Kalau partikel E itu untuk menunjukkan tempat kata bendanya, menunjukkan kita pindah kemana gitu kan, kayak ini. Pergi kemana? Pergi ke supermarket, supae ikimashita gitu. Nah ini partikel E nya sebagai penanda tempat. Ini yang E di sini. Pergi ke supermarket. Terus atau kalau bertanya dokoe ikimashita ka gitu kan, pergi kemana gitu. Kalau nomor 4 coba Bulan. 4 nomor 2 ya. Halaman. Senshuno. Senshuno itu kan, sensei? Iya betul. Senshuno Nichiyoubi. Lanjutin aja, ini sama terus kok. Maksudnya dia di rumah gitu, sensei? Senshu no Nichiobi. Jadi pertanyaannya bertanya dulu seperti ini. Contoh yang di sini. Senshu no Nichiobi dokoe ikimashita ka? Ya ini kayak gini nih. Seperti itu. Oke. Senshuno Nichiyoubi e. Nichiyoubi? Doko e ikimashita ka? Jawabnya? Uchi e ikimashita. Halaman 38 yang buku bahasa Indonesia, coba lihat yang nomor 2. Ya. Nomor 2 yang tidak pergi kemana-mana, apa bacanya? Doko e mo ikimasen. Hai, ya. Dia ini nggak pergi kemana-mana, di rumah memang. Oh iya. Jadi kalau bilang nggak pergi kemana-mana, dokomo, E-nya bisa dihilangin. Kalau di tanda kurung gitu, artinya E-nya boleh diomit, dihilangkan. Nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Dokomo boleh kayak gitu. Dokomo. Kenapa dihilangkan, sensei? Ya memang orang Jepang suka nyingkat-nyingkat gitu, suka ngilangin seperti itu. Gitu. Padahal aslinya tuh sebenarnya dokoemo sih. Tapi nanti kamu nggak akan nemu orang bilang dokoe pakai E gitu. Langsung dokomo. Oh. Dokomo ikimaseng, tidak pergi kemana-mana. Karena yang ditanya senshu, berarti gimana bentuknya? Lampau. Jadi doko e mo ikimasen deshita. Iya betul. Kalau ikimaseng doang apa maksudnya? Enggak pergi, tidak pergi. Jadi kalau ikimaseng itu biasanya bisa hari ini atau bisa juga ditanya untuk misalkan minggu depan gitu. Minggu depan pergi kemana? Dijawabnya dokomo ikimaseng. Nah gitu bedanya. Ikimaseng itu kan ingat kan bentuknya cuman bentuk negatif ya kan, tapi negatifnya untuk saat ini dan masa depan.
Gitu. Tapi kalau yang di nomor 4 ini ikimaseng desta. Karena yang ditanya adalah senshu. Senshu itu adalah minggu lalu. Hari Minggu di minggu lalu kamu ngapain? Kamu pergi kemana? Nah gitu. Seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ini masih ngebahas yang kata benda tempat itu tuh, yang nomor 1 itu sebenarnya 1 dan 2 sih. Dan saya mau tanya, Ya, kalau jadinya yang nomor 4 itu minggu depan berarti bagaimana? Raishu no Nichiobi. Raishu no Nichiobi wa Raishu no Nichiobi doko e ikimasu ka? Kalau nanyanya minggu depan. Jadi kan harusnya kalau ikimasta itu buat lampau. Seperti ini. Raishu no Nichiyobi doko e Berarti ikimasu ka? Seperti ini. Kelihatan di layar tulisannya? iya, iya. Raishu no Nichiobi doko e ikimasu ka? Karena yang ditanya minggu depan, Raishu. Jawabnya apa? Ikimas aja berarti. Doko ikimas. Ya, mau pergi kemana minggu depan ceritanya? Ikimaseng. Oh, mau jawab yang ini, nggak pergi kemana-mana? Iya, Nah, tapi pakai yang masa depan. Dokomo, Dokomo ikimaseng. iya, Dokomo ikimasen sama kayak di contoh. Dokomo ikimasen, Oh, hai. iya, nggak pergi kemana-mana, gitu, udah selesai. Oke, lanjut nomor 3. Sanbang, rei-nya adalah Nande Kyoto e ikimasu ka? Pergi ke Kyoto dengan apa? Gitu. Nah, ini ada partikel baru lagi nih, Wulan. Selain e, tadi kan udah belajar e tadi tuh, yang nomor 2. Nah, ini ada partikel d di sini. Partikel d ini menunjukkan dengan apa? Dengan misalkan menggunakan apa? Menggunakan kereta kah? Menggunakan mobil? Menggunakan sepeda motor? Nah, itu pakai partikel D. Nande, dengan apa? Gitu. Pergi ke Kyoto dengan apa? Kemudian dijawab, oh, yang sesuai gambar ya ini. Dia ke Kyoto naik densha. Densha de ikimasu. Gitu. Kemudian coba nomor 1. Oke, Wulan lanjut nomor 1 nih, gimana jadinya? Ini tunggu sensei. Mm-mm. Nande Kyoto. Mm-mm. Ada pertanyaan dulu nggak tentang partikel D? Mau ditanyain dulu nggak? Berarti nanya dulu. Nande Heeh. gakko. Nande gakko e ikimasu ka?
Ya, lanjut. Jawabannya apa berarti dia? 自転車で行きます。 Chitensha. はい。 Chitensha de ikimas. Ya. Pergi ke sekolah naik apa? Menggunakan apa? Oh, pergi menggunakan sepeda. Coba nomor 2, Yuvita. Gak ada Yuvita. Ya udah Putri deh. Nomor 2 Putri. はい。なんで京都へ行きますか？船で行きます。 Apa? Coba ulang. なんで京都へ行きますか？船で行きます。 salah. Sumimasen, Sensei. なんで京都へ行きますか？船で行きます。 Nomor 2 yang dilingkarin. なんで東京へ行 Nah, きます ini か？ bacanya apa? Ini 船 bacanya. で行きます。 Ini bacanya apa? 東京。 Tokyo. Hai. Ini naik apa? 船。 Pesawat terbang. 船。はい。 Enggak, bukan. Ini fune. Ini hikoki. Ini ya. Fune kapal, hikoki pesawat terbang. Oh, kebalik. Iya. Balik. Oke. Berarti nande Tokyo e ikimasu ka? Berarti jawabannya hikoki ya. Hikoki de ikimasu. 行きます。 Hikoki. Berarti sampingnya berarti apa? Lanjutin coba Putri. Nomor 3 berarti sekarang. Halo Putri. Suaranya hilang. はい。 Yang 3. Oh, Mm-mm. なんで九州へ行きますか？ Mm-mm. 船で行きます。 Hai. Kyushu tahu? Kyushu tuh 9 provinsi, Sensei. Iya betul Kyushu. Jadi intinya Kyushu ya pulau yang di bawah ini ya, gitu. Iya, Heeh. Kalau yang di tengah namanya pulau apa? yang besar sendiri itu tuh, Sensei. Heeh.
Tahu nggak? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Cuma mau ngetes doang sebenarnya. Nggak tahu. Nah, nggak apa-apa kalau nggak tahu, makanya saya kasih tahu. Honshu. Oh, hai. Heeh. Jadi Honshu itu yang paling gede nih, yang di tengah-tengah gitu kan. Ya Tokyo, Osaka, Kyoto, Hiroshima. Nah, ini adanya di Honshu. Seperti itu. Kalau Kyushu yang di bawah tuh, gitu kan, yang lebih di barat daya nih, di bawah tuh. Makanya tadi dia ngasih tahu ini sebenarnya. Kyushu ditunjukin, Kyushu di bawah gitu kan. Seperti itu. Kyushu itu yang ada Nagasaki itu, kalau kalau kalian tahu. Nagasaki yang dulu dibom ya kan. Sensei, Ya. kalau Honshu dan Kyushu tuh kayak kita Indonesia wilayah barat, timur gitu ya? Atau gimana sih? Nggak ngerti. eh, Maksudnya, jadi memang itu ada dari sejarahnya udah lama sih sebenarnya. Jadi kalau Hongshu itu dari ada kanjinya sebenarnya nih, kanjinya nih saya kasih lihat aja deh. Itu ada sejarahnya, emang udah dari dulu-dulu gitu. Kalau lihat kanjinya baru bisa dipisahin sebenarnya. Hongshu. Nih Hongshu. Jadi di Jepang itu kan pulaunya ada 4 gitu ya. Ada yang Hokkaido yang paling atas, kemudian Honshu, terus Kyushu yang di bawah, sama satu lagi Okinawa paling jauh sendiri tuh. Okinawa nggak kelihatan tuh di maps. Jadi udah lebih dekat ke Taiwan kalau Okinawa. Seperti itu. Honshu itu ya di tengah itu. Honshu, Shu ini provinsi sebenarnya. Seperti itu. Cuma dibedain pulaunya doang sih sebenarnya. Ya biar biar kelihatan tahu aja geografisnya, seperti itu sih. Kalau paling atas kan paling gampang Hokkaido, ya bilangnya Hokkaido doang, Pulau Hokkaido. Seperti itu. Ya kalau di Indonesia sih sebenarnya ya dibilang kayak Jawa Sumatera gitu kali ya. Jawa, Sumatera, Sulawesi gitu ya. Lebih ke pulau-pulaunya doang, nyebut pulaunya sih lebih tepatnya. Pulau apa gitu. Lanjut nomor 4 coba Ulan. Eki berarti nande Mm-mm. eki e ikimasu ka? Mm-mm. Aruite ikimasu. Mm-mm. Aruite Ikimas, betul. Kenapa nggak Aruitd? Karena dia kaki. Maksudnya karena dia nggak pakai kendaraan, Sensei. Iya Ya kan? betul. Mm-mm. Pakai Udah kaki. udah udah bisa itu. Atau Iya, udah belajar berarti. Iya betul. Jadi karena pakai kaki sendiri kan, gitu kan. Jadi nggak pakai D. Nah itu tricky itu, ya kan. Saya pikir kamu akan bilang Aruite atau berjalan dengan kaki gitu kan. Iya benar, Aruite Ikimas gitu, kayak gitu aja. Oke lanjut. Yang ini lanjutannya bawahnya adalah Kyoto dalam kurung Tomodachi. Nah ini berarti disuruh bikin kalimat tanya dulu. Dareto Kyoto e Kimas ka. Pergi ke Kyoto bersama siapa gitu. Nah ini ada partikel baru lagi nih, to. Kalau to di buku yang ada di nomor 4 tuh, halaman 38 buku bahasa Indonesia, itu to bersama dengan siapa gitu intinya. Mau menunjukkan melakukan sesuatu ini ke Kyoto, ini pergi ke Kyoto bersama siapa gitu.
Berarti lanjut jawabannya adalah tomodachi bersama teman, tomodachi to ikimasu, pergi bersama teman. Oke. Ada mau bertanya dulu, Bulan? Kalau Putri tadi udah dijelasin soalnya. Nggak ada sensei. Oke. Yang nomor 1 lanjut, Bulan. Dare to bijutsukan e ikimasu ka? Kanoju to ikimasu. Hai. Betul. Nah, yang nomor 3, Putri. Nomor 3. はい。北海道おあ Putus-putus, Put. Jadi Dareto Hokkaido e ikimasu ka gitu kan. Nah, Kazuku to ikimasu. Itu kayak gitu jawabannya ya. Tadi putus-putus, tapi kayaknya jawabannya udah bener ya, Putri ya. Kazuku to ikimasu. Kemudian nomor 4, Wulan. Furansu. Tunggu. Dare to furan ikimasu ka? Hitori ikimasu. Itu sensei. Hitoride. Hitori de ikimasu. Iya. Ya. Tetap pakai Hitoride. Hitoride dengan sendiri gitu. Kalau tadi Haruite bener tuh, nggak usah pakai D lagi. Tapi kalau Hitori dia pakai D, Hitoride. Oh iya, kurang D-nya ya sensei. Emang. Kalau Hitori ya sendiri gitu, dengan sendiri, pergi sendiri. Pak tetap pakai D deh. Kalau ini kan udah ada T, bentuk T dia nih. Atau nggak pakai ya memang itu pakai jalan kaki sendiri gitu intinya. Kalau ini tetap D pakai. Lanjut. Ini adalah contohnya adalah nomor 1 Kyoto sama Sangatsu Mika. Itsu. Nah, Itsu kemana gitu? Kapan pergi ke Kyoto kapan gitu. Terus kemudian dijawab pergi tanggal 3 bulan 3 Maret. Kemudian contoh kedua adalah Tokyo sama Raishu. Itsu Tokyo e ikimasu ka, Raishu ikimasu. Jadi sebenarnya jangan lupa yang kalau tanggalan nih itu bisa nggak pakai, atau waktu kayak Raishu juga bisa nggak pakai nih gitu. Jadi ada dua nih dikasih tahu kalian. Partikel nih untuk yang penanda waktu ini itu boleh dipakai, boleh juga nggak dipakai gitu loh. Ini yang di sini nih bisa pakai, bisa nggak pakai tuh. Bener dua-duanya sama aja. Berarti kalau yang nomor 1 gimana, Bulan? Sakura Daigaku Mm-hmm. Itsu Sakura Daigatsu ikimasu ka?
Mm-mm. Ku Kugetsu Ju Juyoka ni ikimasu. Mm-mm. Ya. Terus Nomor sensei bilang yang nggak pakai waktu berarti yang nggak pakai ni berarti Mm-mm. Bisa. Ju Langsung aja. Kugatsu Juyoka Ikimas. Boleh itu. oh gitu. Mm-mm. Oh berarti kayak contoh Rei yang kedua ya, langsung Mm-mm. Ya. Raishu ikimasu gitu ya, Mm. sensei. Ya, betul. Udah dibahas Berarti belum sih di opsional sini? boleh pakai Rei 1 atau Rei 2 gitu. Mm-mm. Nih, kayak gini nih contohnya nih. Yang di halaman 39 contohnya tuh. Ada. Sama di halaman sebelumnya sih, bab sebelumnya ada juga dia bilang ngasih tahu. Yang mana ya? Di bab sebelumnya. Oh, kalau tanggal dikasih pakai waktu deh. Kalau tanggal dikasih pakai waktu. Yang nggak dikasih tanggal, yang nggak dikasih ni itu yang kayak ratio kayak gini nih. Ada di halaman 33. Coba buka di halaman 33 bulan. Bahasa Indonesia, buku bahasa Indonesianya, halaman 33. Ya, iya sensei. Nah, itu yang di atas tuh. Nah, yang nggak pakai ni itu yang penanda waktu yang seperti itu tuh, yang kogetsu, kikyo, asta. Nah, itu nggak pakai ni. Tapi kalau tanggal atau menunjukkan jam dia pakai ni. Menunjukkan waktu ketika melakukan sesuatu. Jadi kalau waktunya udah tahu gitu, udah benar-benar fix gitu kan. Ada tanggalnya atau ada jamnya, jam berapa, jam 6 sore, jam 6 pagi. Nah, itu kan udah benar-benar fix tuh, udah terjadi di tanggal itu atau di jam itu. Nah, itu pakai ni. Tapi kalau misalkan kyo kan hari ini. Tapi hari ininya kan nggak tahu jam berapa. Seperti itu. Penjelasannya seperti itu. Cara ngebedain apakah pakai ni sama nggak pakai ni. Berarti ini udah benar nih. Penjelasan tadi yang saya jelasin sebelumnya salah berarti. Yang benar yang ikutin contoh yang kayak gini nih. Jadi kalau yang ratio segala macam ini nggak ada nih-nya. Kalau ini tetap pakai ni. Oke ya. Coba lanjut yang nomor 3, Putri. Halo, halo. Nggak ada suaranya. Ya, keluar. Ya udah, Ulan, lanjutin. Hiroshima. Mm-mm. It's Hiroshima ikimasu ka? Mm-mm. Raigetsu. Raigetsu ikimasu. Oke. Lanjut 4. Byoin Mm-mm.
Konshu no. Tunggu, konshu. Konshu kan selesai. Mm-mm. Konshu itu minggu ini. Ya, minggu ini, Berarti betul. Konshu no Suyobi. Suyobi hari apa? yoi itsu byoi e ikimasu ka? Konshu no suyobi ikimasu. Oh enggak deh, pakai ni ya. Pakai ini. Konshu no suyobi ni ikimasu. Iya, betul pakai ini. Karena yang ditanya adalah kapan tuh pergi ke rumah sakit. Nah, dijawab Konshu no Suyobi. Berarti kan dia udah jelas tuh. Minggu ini, tapi harinya adalah hari apa? Suyobi. Hmm, Rabu. mm-mm. Jadi udah jelas harinya hari Rabu. Makanya dia pakai ni. Konshu no Suyobi ni ikimasu gitu. Kemudian nomor 6, Itsu nihon e kimashita ka? Nah, kapan nih? Kapan pergi ke Jepang? Kemudian dijawab Kyonen no Kugatsu ni kimashita. Datang bulan, jadi datang di bulan 9, di bulan September tahun lalu. Tahun ini Kyonen. Kyonen tahun lalu sih harusnya. Ya, tahun lalu Sensei. Kotoshi yang tahun ini. Ya. Kyonen. Oh, Kotoshi. Tahun ini Kotoshi. Datang di bulan 9 tahun lalu. Oke, lanjut nomor 1. Putri udah bisa, Putri. Halo, tes suara. Oke, lanjut Ulan. Nggak ada suaranya si Putri. Dari to Nihon e ikimashita ka? Sama siapa? Mana tuh tulisannya sama siapa? Dia sama siapa sih? Loh, emang nggak ada? Enggak, yang mana gitu orangnya? Senbetsu Kangkong. Kira-kira dia digambar tuh, lihat gambarnya nih di sini. Ya kan? Gambarnya ada gambar nih. Ya. Nah, kira-kira dia sama siapa? Oh, Hitori. Iya, nah jadi Berarti jawabnya gimana? Hitori deh. Enggak deh. Pakai Hitori deh. Iyalah. Berarti dari to Nihon e ikimashita, Hitori de ikimasu. Loh. Hitori de ikimashita. Iya, jangan diubah dong. Hitori de Nihon. Apa sih? Hitori de Nihon e ikimashita ka? Enggak maksudnya. Ikimashita. Tadi udah benar. Tapi kurang. Tadi kan kamu ikimas. Harusnya kimas. Iya. Ya, Hitori de kimashita. Lanjut nomor 2. Tunggu Sensei, belum clear. Apa? Hitori de Nihon e gitu ya? Gak Apa usah. Hitori de ikimashita? Iya, di Hitori de aja, Hitori de. Gak usah pakai Nihon lagi. Oh. Ngulang-ngulang kan. Kan ini ditanya kan ininya aja nih. Ininya kan udah dibilangin. Apa udah ditanya sama penanya tuh. Ya jawab aja Hitori de kimashita gitu, udah selesai. Oke. Nomor 2. Ulan lagi, Ulan. Betsu doko mo doko e ikimashita ka?
Sangetsu. Sangetsu. Sangetsu bulan lalu. Coba gimana? Ulang-ulang. Nomor 2 gimana? Nomor 2 tuh nggak berubah pertanyaannya loh. Sangetsu dokoe ikimasu ka? Iya. Pertanyaannya kan. Terus Mm-mm. jawabannya. Nah, lihat gambar. Semuanya ada di gambar. Terus Sangetsu, terus Kantoku. Mm-mm. Kankoku. Lupa. Kankoku. Kalau dari map tahu ini di mana? Kalau lihat map Korea. Hah? Enggak. Korea itu, Korea Selatan. Ya. Mm-mm. Kankoku. Kankoku ikimashita. Hai. Pergi ke Korea Selatan. Nomor 4 Putri udah bisa belum? Tes. Sensei, Ya ya, 4. itsu kune ga arimasu ka? Hmm? Nah, jawabnya. 来年、来年の、来、12月行きました。12月に行きました。 Nih, ininya apa? 帰りました。Ya. Tapi pakainya mas. Oh iya kan itu depan ya Sensei? Iya. Oh iya. Mm-mm. Hai. Rainen no Jugatsu ni kaerimasu. Oke, lanjut nomor 7. Contohnya adalah Mayasa Nanjini Kaishae Ikimasu ka. Kemudian dijawab adalah Shichiji hang ni ikimasu. Shichiji hang berarti di sini nih. Kyo hari ini. Setiap hari jam berapa pergi ke kantor? Gitu. Karena yang ditanya Mai Asa, nah ini udah dijelasin sih sebenarnya. Mai Asa berarti kan setiap hari kerja berarti kan. Setiap pagi. Berarti dia di setiap hari itu pergi kerja jam 7.30 seperti itu. Nomor 1 coba, Bulan. Mayasa nande kaisha e ikimasu ka? Naik apa ya, Sensei? Mm-mm. Densha e ikimasu. Benar, Sensei? Harusnya sih Densha ya. Emang gambarnya agak-agak sih emangnya kelihatannya. Comel. Denshanya comel, Sensei. Naik Densha apa naik mobil ya? Apa naik bus ya? Tapi kayaknya
Densha sih. MC no kaisha deh. Hmm. Iyalah, kayak itu densha lah sensei, masa apa namanya, bergandengan gitu. Kalau kuruma enggak Nah, lah. iya, inilah anggap aja ini Densha lah ya. Tapi comel kan. Kemudian eh, nomor 3, Putri, bisa Putri? 3. Tes suara tes. Halo Putri. はい。 3. はい。お、大阪、東京へ行きましたか？ Ya, terus jawabannya? Apa jawabnya? Oh, berarti Nichiyobi. Hmm. Ya, gimana jawabnya? Nggak ada suaranya, nggak keluar. Apa tuh putus-putus gitu? Yang ditanya dare, to, nggak ditanya hari. Coba ulang. Nomor 3 ya sensei. Iya. Samban ya sensei. Hmm. Ototoi dare to Osaka Ju e ikimashita ka? Nah, jawabannya? Tomodachi ka? Hmm. Tomodachi tunggu tasu. Tadi tunggu, kalau dia sama orang berarti to ya. Tomodachi to Sebenarnya ini ada namanya sih. Namanya Kimura nih di sini nih. oh ya, Kimura ya. Kimura Santo. Kimura Santo ikimasta. Iya, Itu sensei. iya gitu. Kimasta. Ini Osaka Jo ya bacanya. Jo. Osaka Jo. Jo itu benteng sih. Jadi benteng Osaka. Di Osaka tuh ada Castle Osaka. Seperti itu, yang ikonik gitu. Oke, lanjut. 4. Tes. Halo. Putri, tes. はい、先生。 Nah, 4. というどこへ行きますか？休み。Yang ditanya apa? Fokus sama yang ditanya. Gitu. どこへ行きます。どこへも行きません。 Nah, iya gitu aja. Dokomo ikimaseng. Nah, nggak どこへも kemana-mana. 行きません。 Iya betul. Lagi tiduran dia di rumah, nggak kemana-mana.
Oke, ini nomor 8 isi sendiri jadi PR. PR 8 isi sendiri. Nanti foto nomor 8. Kemudian nomor 1 Renshuche. Ini kalian salin dah ke buku gitu. Yang ini nih. Atau enggak kirim voice note aja lah, kalau enggak nih, kalau repot nulis, kirim voice note nanti WhatsApp gitu kan. Kalian AB-nya tuh kalian baca nih, Asta Nichobi desne, so desne, Astawa. Nah ini lanjutin nih, kira-kira apa, nanti ikimas, nani wa dokomo ikimaseng, nggak kemana-mana soalnya kan. Nah nomor 2 apa nih gitu. Nah kalau yang nomor 1 kan Benkyo Shimas nih dia nih. Nah kalau nomor 2 nih kira-kira dia ngapain nih gitu kan, gogoleran, tidur-tiduran nih. Ini ada istilahnya nih. Terus nomor 2 juga sama. Nah ini bersama keluarga nih dia nih, sama Kyoto. Kemudian nomor 2 sama, kirim aja lah voice note ini juga. Jadi yang diubah tuh cuman yang bagian ini doang, bagian yang di garis bawahin ini, sisanya sama kayak gitu. Kalian tinggal lihat gambarnya, ini gambarnya apa nih ya kan, sama ini lagi kemana. Ini adalah nomor 1, ini sama juga sih, ini semuanya sama, Tokyo. Ini di Tokyo, ini Tokyo Skytree harusnya ini sama. Bedanya cuman di sini nih. Nah ini sama siapa, ini sama siapa, kayak gitu ya. Ada pertanyaan? Sensei, nggak ngapa-ngapain itu nani mo shimaseng, bener? Kah? Tidak melakukan apapun. Apa bahasa Jepangnya Sensei? Nani mo shimaseng, bener nggak? Nani mo shimaseng, nggak ngapa-ngapain. Iya. Nanimo. Kalau tidak makan apa-apa kan nani mo tabemasen. Kalau nggak ngapa-ngapain nani mo shimaseng. Tidak melakukan apa-apa. Bener. Ya bener kan? Berarti kayak untuk PR Renshuchi kayak gitu ya Sensei? Yang nomor 1. Ini sebenarnya ada istilahnya nih, tapi saya lupa. Oh. Ada istilahnya, nanti deh saya WA-in deh. Saya cari dulu. Ini ada istilahnya nih. Jadi nyantai-nyantai di rumah ini ada istilahnya nih, dalam bahasa Jepang. Tapi saya lupa. Ada ini istilahnya, ada. Kalau pakai shinai itu? Shimaseng. Kalau mau pakai yang nanimos shimaseng, nggak ngapa-ngapain.